Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Jessica Obar dengan NPM 23197. Di sini saya akan membahas mengenai materi sistem hukum civil law. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu sistem hukum civil law. Jadi, sistem hukum civil law itu merupakan sistem hukum yang berakar dari hukum Romawi dan berkembang di Eropa kontinental, termasuk Indonesia. Nah, ciri utamanya itu adalah kodifikasi hukum, yaitu seluruh aturan hukum dikumpulkan secara tertulis dalam bentuk undang-undang. Dalam sistem ini, hakim tidak membuat hukum baru, tetapi hanya menafsirkan undang-undang yang ada. Nah, di Indonesia sendiri menganut sistem ini sebagai warisan dari kolonial Belanda. Lalu ada perkembangan dan karakteristik. Civil law disebut juga sebagai sistem hukum yang bersifat inkuisitorial, di mana hakim aktif mencari fakta selama proses peradilan. Namun, sistem ini juga dianggap kurang fleksibel karena sangat bergantung pada aturan tertulis yang sulit berubah. Menurut Lukman Santoso, meskipun civil law menekankan hukum tertulis, di Indonesia sistem ini berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum adat, sehingga membentuk sistem hukum yang khas Indonesia. Sedangkan menurut Profesor Mahfud, Indonesia tidak sepenuhnya menganut satu sistem, tetapi mengembangkan sistem hukum yang progresif dan adaptif dengan dasar civil law. Adapun karakteristik utama civil law yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kodifikasi, yaitu penyusunan hukum dalam satu sistem yang tertib dan menyeluruh. Yang kedua ada undang-undang sebagai sumber utama hukum, bukan presiden atau putusan hakim sebelumnya. Dan yang ketiga, sistem peradilan inkuisitorial, di mana hakim aktif mencari kebenaran material melalui bukti dan fakta. Adapun sumber hukum civil law yaitu ada 3 sumber. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertinggi dan mengikat seluruh masyarakat. Yang kedua, kebiasaan masyarakat yang diakui secara hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan terdahulu yang sering dijadikan pertimbangan walau tidak mengikat secara mutlak. Nah, konsep ini juga dikenal sebagai jurisprudens konsisten, di mana putusan-putusan konsisten dapat dijadikan pedoman bagi hakim lain. Adapun perbedaan dengan sistem common law, civil law itu berbasis pada hukum tertulis dan kodifikasi, sedangkan common law itu didasarkan pada presiden atau putusan-putusan sebelumnya. Civil law menjamin kepastian hukum, sementara common law itu lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan masyarakatnya. Kelebihan dan kekurangan dari civil law. Nah, kelebihan civil law itu ada kepastian hukum yang tinggi, keseragaman penerapan hukum, sistematisasi aturan memudahkan pencarian hukum, dan hasil hukum dapat diprediksi. Nah, juga di sini ada kekurangannya. Pertama itu hukum menjadi kaku dan lambat beradaptasi. Yang kedua, sulit mengatur kasus baru yang belum ada aturannya. Dan yang ketiga, hakim dibatasi dalam mengembangkan hukum. Adapun implementasi dan adaptasi sistem law di Indonesia, yang pertama sistem hukum Indonesia berbasis civil law. Indonesia mengadopsi sistem civil law dengan penekanan pada kodifikasi hukum seperti KUH Perdata dan KUHP yang menjadi landasan utama. Yang kedua ada sinergi dengan hukum adat dan hukum Islam. Meski berakar dari sistem civil law, sistem hukum Indonesia mengakomodasi hukum adat dan hukum Islam secara khusus yang menyesuaikan dengan pluralitas budaya dan agama masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, adaptasi aspek common law. Dalam beberapa bidang seperti hukum korporasi dan praktik pengadilan, Indonesia sendiri mengadopsi karakteristik common law, misalnya pertimbangan jurisprudensi yang menjadi panduan putusan, sehingga sistem hukum Indonesia menjadi lebih adaptif dan progresif. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan contoh penerapan sistem hukum civil law melalui salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, kan yang tadi sudah saya jelaskan, Indonesia itu kan menganut
Sistem hukum civil law atau sistem hukum Eropa kontinental. Nah, ciri utamanya itu sistem ini adalah segala aturan hukum bersumber pada undang-undang yang tertulis seperti KUHP dan KUH Perdata. Nah, dalam sistem ini hakim berperan untuk menerapkan undang-undang, bukan menciptakan hukum baru seperti di negara-negara yang menganut sistem common law. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran yang lebih konkret gitu ya. Jadi saya akan menjabarkan atau mencontohkan satu kasus pembunuhan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, jadi di dalam kasus ini tuh ada seorang pria bernama, ya kita sebut saja Bagas gitu ya, yang didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang bernama Bintang karena motif dendam pribadi. Nah, jaksa itu menuntut Bagas berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, jadi selama proses persidangan, jaksa menghadirkan berbagai bukti, mulai dari senjata tajam, saksi mata, hingga rekaman CCTV. Nah, di sisi lain juga, pengacara terdakwa itu berargumen bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kliennya itu karena emosi sesaat gitu, dan bukan pembunuhan berencana. Jadi, untuk menjatuhkan putusan, hakim itu tidak merujuk pada putusan-putusan terdahulu, melainkan langsung mengacu pada isi pasal yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan bukti dan ketentuan hukum tertulis, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sistem hukum civil law itu bekerja di Indonesia. Jadi semua proses itu berlandaskan pada peraturan tertulis yang sudah dikodifikasikan, dan hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada tanpa menciptakan norma baru. Sebagai perbandingan, dalam sistem common law seperti di Amerika Serikat atau Inggris, hakim biasanya akan mempertimbangkan presiden atau putusan-putusan sebelumnya untuk menentukan apakah perbuatan tersebut tergolong murder atau manslaughter. Namun dalam sistem civil law, fokus utamanya itu tetap pada undang-undang tertulis. Ya, mungkin itu satu contoh kasus yang ada dalam sistem civil law, karena undang-undang memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum dan peran hakim hanya menafsirkan serta menerapkannya secara konsisten. Kesimpulannya, sistem hukum civil law membentuk dasar utama sistem hukum Indonesia dengan menekankan kepastian dan keseragaman hukum melalui kodifikasi tertulis. Nah, meski begitu, untuk menjawab tantangan zaman, sistem ini perlu terus beradaptasi dengan perkembangan sosial serta bersinergi dengan hukum adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip common law. Dengan begitu, sistem hukum Indonesia dapat menjadi progresif, kontekstual, dan tetap berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Demikian presentasi saya mengenai sistem hukum civil law. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.